Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertanyaan dari salah seorang pemirsa. Pertanyaannya seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan, berarti orang Kristen adalah orang kafir menurut Alkitab. Terbentang. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan gereja Tuhan, ya. Karena sayap kekejian itu berbicara tentang orang-orang kafir, ya. Sayap kekejian itu berbicara tentang orang-orang kafir yang masuk ke dalam keselamatan, yang masuk dalam rencana Tuhan untuk diselamatkan. Nah, sayap itu berbicara tentang rentang waktu di mana sayap itu yang dikatakan bahwa sayap terbentang, ya. Jadi sayap itu bukan sayap yang mengerucut, tetapi ini sayap yang terbentang. Dalam terjemahan asli disebut sebagai sayap terbentang. Jadi ketika raja itu meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang dengan cara menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di kayu salib, ya, di atas kayu salib, maka akan ada sayap yang terentang di antara kedua sisi ini. Jadi 3,5 tahun yang pertama dengan 3,5 tahun yang kedua ada sayap yang terentang, ya. Kalau kita lihat di dalam lini masa, di dalam timeline kita ada dua setengah lingkaran itu, 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nah, jadi raja itu di dalam bagian yang pertamanya itu dia akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang dengan cara, ya, menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas kayu salib, karena dia sesungguhnya yang sebagai korban yang sempurna. Kemudian setelah itu akan ada sayap yang terentang, yaitu sayap kekejian, atau yang kita kenal dengan masa orang kafir masuk ke dalam bahtera, atau masa keselamatan bagi orang kafir. Sayap kekejian itu berbicara tentang orang kafir. Ini adalah kata yang seringkali kita dengar tentang orang kafir, bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dan menurut Alkitab. Kafir itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu goyim. Goy itu artinya bangsa, tetapi kalau goyim itu artinya bangsa-bangsa. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dan dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir, atau tidak mau dihitung di antara bangsa goim. Inilah awalnya atau etimologinya, asal mula kata kafir dalam Alkitab, ya, yaitu goim. Menurut Bilangan 23 ayat yang ke-9 bermula di mana ketika bangsa Israel itu sejak awal dan disebut sebagai suatu bangsa. Alkitab berkata bahwa mereka diam tersendiri dan tidak mau disamakan atau tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa lain. Jadi karena mereka tidak mau disamakan dengan bangsa-bangsa lain atau goim, selama 2000 tahun ini lahirlah satu bangsa yang Alkitab katakan mereka tidak mau dihitung atau tidak mau disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Inilah cikal bakal muncullah kata goim itu ketika bangsa Israel itu tidak mau disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Di dalam Keluaran 33 ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa lah yang berkata kepada Tuhan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa. Jadi kata goim atau kafir itu untuk membedakan antara bangsa Israel dengan segala bangsa yang ada di sekitarnya. Jadi sejak lahirnya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, dan sejak itulah ada kata goim itu, ya. Jadi goim itu adalah membedakan antara bangsa Israel dengan segala bangsa yang ada, dan itu berlangsung selama 2000 tahun lamanya sampai pada kedatangan Hamasia, sampai kepada kedatangan Yesua. Nah, saudara, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, kembali lagi-lagi bangsa ini jatuh di dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan dengan mengabaikan sabat tahunan. Seharusnya mereka menjalankan sabat itu setiap 7 tahun. Mereka harus istirahatkan tanahnya selama setahun, dan semua tanah dan semua hasil yang tumbuh di atas tanah mereka harus diberikan kepada orang-orang miskin setiap 7 tahun sekali. Tetapi selama 490 tahun mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan, sehingga
mereka melalaikan sabat tahunan. Dan akhirnya Tuhan membuang mereka di Babel, ya, selama 70 tahun. Dan dari 70 tahun mereka ada di Babel, Tuhan jadikan sebagai tahun nubuatan. Dan Alkitab katakan hanya untuk bangsa Israel, ya. Jadi 70 sabat itu, 69 sabat sudah terlaksana, dan 7 masa terakhir itu di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa sesudah 62 kali 7 masa maka akan datang seorang yang diurapi, ya, yaitu Mesias, dan dia akan disingkirkan, dia akan disalibkan. Dialah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27 bahwa dialah yang akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang, dan dikatakan bahwa pada pertengahan dari 7 masa itu atau 3,5 tahun pertama, dia akan meneguhkan perjanjian itu dengan cara menghentikan korban bakaran dan korban sembelihan melalui kayu salib. Dan firman Tuhan katakan bahwa 3,5 tahun pertama raja itu akan meneguhkan perjanjian. Ini adalah 7 masa, ya. Ini 7 masa. Dan di tengah 7 masa ini ada sayap yang terbentang, sayap kekejian itu atau masa gereja atau zaman gereja yang saya katakan inilah zaman orang kafir, ya. Setelah raja itu disingkirkan melalui salib, dia yang menghentikan korban bakaran dan korban sembelihan. Di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, ini oknum yang lain, ya. Raja itu dengan yang membinasakan ini beda. Nah, di tengah daripada sabat itu ada terbentang sayap kekejian yang disebut dengan masa orang kafir diselamatkan, atau ini zaman gereja, di mana zaman orang kafir masuk ke dalam bahtera. Istilahnya adalah Nuh menyelamatkan binatang-binatang yang haram masuk ke dalam bahtera, ya. Sama seperti itu, di mana orang kafir itu masuk ke dalam bahtera. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah orang Kristen itu berarti sama dengan orang kafir menurut Alkitab? Ketika bangsa Israel, ya, menurut 1 Yohanes 1 itu dikatakan bahwa ketika dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, dan milik kepunyaan sendiri tidak menerima dia, menolak dia, dan saat itulah terbuka keselamatan bagi kebanyakan orang, bagi semua orang yang disebut dengan goim atau segala bangsa itu, ya. Jadi kafir itu sama dengan segala bangsa atau goim menurut Alkitab. Jadi kalau gereja Tuhan adalah orang-orang percaya di luar daripada bangsa Israel, selain daripada mereka yang Yahudi Mesianik, ya, itu disebut dengan goim. Nah, itu ada kurang lebih 2000 tahun lamanya diberikan kesempatan. Jadi zaman gereja Tuhan itu berlangsung selama kurang lebih 2000 tahun, ya. Kalau menurut kalender Alkitab, kita berada pada tahun 5783 sama dengan 2022 tahun Masehi. Kita berada kira-kira di sini. Dan sebentar lagi kita akan menantikan pengangkatan itu sebelum 3,5 tahun, ya, ada rapture, ya. Nah, inilah masa orang-orang kafir itu. Inilah masa goim, ya. Jadi kalau orang kafir menurut Alkitab, karena goim itu artinya segala bangsa. Kalau goy itu adalah bangsa, kalau dijamakan goim adalah segala bangsa. Kalau menurut Al-Quran, kafir atau kufar secara jamak itu berbeda lagi pengertiannya, ya. Adalah orang-orang yang di luar muslim atau disebut dengan non-muslim yang tidak mengakui kenabian daripada Muhammad, itu disebut kafir. Kalau di dalam Alkitab, kafir itu artinya segala bangsa. Ketika orang-orang goim itu menjadi orang-orang yang percaya, semua orang yang sudah diselamatkan itu tidak bisa lagi kita sebut sebagai orang kafir, tetapi sebagai orang percaya. Dan lebih mulia lagi, kita ini disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya. Orang kafir yang sudah diselamatkan itu tidak bisa lagi disebut sebagai orang kafir karena mereka sudah diselamatkan. Kalau orang-orang dari segala bangsa yang belum diselamatkan, kalau menurut Alkitab mereka adalah orang kafir. Tetapi orang-orang kafir yang sudah diselamatkan, menurut Alkitab mereka bukan lagi orang-orang kafir, tetapi mereka ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi sebetulnya gereja Tuhan itu boleh dikatakan mantan orang-orang kafir, ya. Jadi kita sudah dimasukkan ke dalam bangsa pilihan. Kita ini adalah zaitun liar yang dicangkokkan ke batang pohon zaitun yang asli, yang penuh getah. Itu kita dicangkokkan ke dalamnya, sehingga kita mendapat bagian daripada batang zaitun itu yang penuh getah itu. Sehingga kita tidak bisa lagi disebut sebagai goim, tetapi malah kita ini malah disebut sebagai umat pilihan Tuhan.
sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menjadi satu kerajaan. Dan kita ketika sejak kita menjadi orang-orang yang dipilih ini, sejak itulah kita tidak lagi disebut sebagai orang kafir, ya, tetapi kita adalah orang-orang pilihan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini mencerahkan banyak orang dan menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom. Haleluya, shalom.